Baik, selamat pagi ANT1, Basis ANT1. Hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai fundamental manajemen kapal, ya. Mengukur dan menilai kinerja manajemen kapal. Kinerja seorang manajemen kapal akan tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kontrak, ya, sebagai standar minim kinerja, tetapi juga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan oleh praktik manajemen kapal, kontemporer dan harapan pelanggan. Yang terakhir berarti bahwa terlepas dari ketentuan kontrak manajemen kapal, manajemen harus memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola kinerja manajemen kapal dengan indikator kinerja utama untuk memberikan penilaian kuantitatif. Kita bicara pokok mengenai kontrak manajemen kapal, ya. Pengalih-dayaan jasa manajemen kapal yang diwujudkan dengan pemisahan fungsional dari operasional kapal tradisional, pemilik kapal dalam kurung awak kapal, manajemen teknis komersial ini telah melahirkan perjanjian manajemen kapal. Perjanjian ditandatangani antara lain oleh pemilik kapal sebagai prinsipal dan manajemen kapal sebagai agen mereka, dan mengatur hubungan di antara mereka yang membagi tanggung jawab hak, kewajiban dan kewajiban. Untuk penyajian pengelolaan kapal dapat dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi layanan, atau para pihak dapat menggunakan perjanjian standar seperti yang dikembangkan oleh Baltic International Maritime Council atau BIMCO, ya, dengan amendment logisnya. BIMCO mengembangkan kontrak shipment di tahun 1998 memberikan perjanjian komprehensif yang menyangkut spektrum kegiatan layanan sambil mencapai keseimbangan yang adil yang diperlukan dalam pembagian tanggung jawab dan kewajiban. Dalam hal perjanjian manajemen yang hanya berfokus pada layanan kru, BIMCO mengembangkan perjanjian crewman, ya, dalam kurung crewman A untuk pasokan kru yang berdasarkan biaya plus dan crewman B secara lump sum. Untuk kontrak Siemens-nya tahun 2009 memasukkan ketentuan yang mempertimbangkan persyaratan ASM Code dan ketentuan terkait lainnya. Sejalan dengan praktik manajemen kapal yang modern, Siemens adalah kontrak untuk memberikan pelayanan manajemen kapal seperti kru manajemen, teknis, asuransi manajemen, pengangkutan, pembongkaran, akuntansi, perjanjian atau pembelian, penyediaan, bunker dan operation, dan cocok untuk manajer yang memasok awak dengan basis agent terbatas. Manajer kapal menawarkan keahlian dan pengetahuan dengan imbalan biaya kontrak tipikal, kemudian dapat diubah sesuai ketentuan agar sesuai dengan persyaratan para pihak dalam transaksi. Nah, perjanjian tersebut dapat mensyaratkan bahwa manajer akan memelihara, memeriksa, mengawaki dan memperlengkapi kapal, memegang pembukuan, menghadiri klaim, ya, membuat perhitungan, dan sebaliknya menghadiri operation komersial kapal. Rancangan rinciannya bervariasi, ya, tetapi pada prinsipnya manajer membuat perjanjian sehubungan dengan kapal atas nama pemilik dan atas tanggung jawab pemilik. Pemeriksa akan menanggung manajer untuk semua pengeluaran dan juga membayar sejumlah kompensasi yang dapat ditentukan dengan berbagai cara.
Gagasan di balik jenis perjanjian ini adalah bahwa prinsipal harus menanggung resiko komersial. Jelas ya, harus ada dasar kepercayaan di antara para pihak. Di bawah Sigmund, tanggung jawab manajer terbatas, kecuali except dia telah bertindak dengan maksud untuk menyebabkan kerugian. Ya. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab manajer kapal untuk menjaga keadaan operasional kapal dan meminimalkan periode off hire. Ya. Off hire itu penyewaan berjalannya kapal. Memaksimalkan hari-hari kapal tersedia dan bekerja sehingga menghasilkan pendapatan bagi pemilik. Nah, tujuannya utama adalah jangka pendek dan harapan pemilik kapal. Harapan lain dari manajer kapal adalah bahwa mereka akan sedikit menyimpang dari anggaran yang telah disepakati sebelumnya dengan tingkat toleransi yang ditetapkan oleh di antara 2 sampai dengan 5% dan 5% dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, mereka berharap kapal akan dipelihara dengan baik untuk dipertahankan sebagai aset selama masa pakai selama. Sekarang kita akan membahas mengenai ini, kalian akan melihat di materi topik keempat ya. Saya sudah ada di e-training ya. Untuk manajemen kinerja bisnis ya, mengingat konteks bisnis di mana perusahaan manajemen kapal beroperasi, manajemen harus mengembangkan kemampuan untuk mengukur kinerja melalui sistem manajemen kinerja yang komprehensif yang menggabungkan kunci indikator kinerja atau Key Performance Indicator _ KPI. Untuk melakukannya, pendekatan top down diperlukan di mana manajer akan mengembangkan suatu misi visinya dengan tujuan strategis yang relevan untuk organisasi. Ya, misi perusahaan mewakili aspirasi masa depan dan tindak memiliki tujuan yang terukur. Untuk misi perusahaan lebih terfokus dan spesifik dan mengacu pada tujuan strategis utama organisasi. Penting juga bagi perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan khusus tentang lingkungan, keselamatan, kualitas, sumber daya manusia, dan pemangku kepentingan eksternal. Misi, visi, sasaran, dan kebijakan strategis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan praktik terbaik dan sasaran-sasaran yang terukur, termasuk Key Performance Indicator atau KPI. Nah, apakah ditetapkan di tingkat corporate, yaitu di tingkat induk perusahaan atau perusahaan induk yang bertanggung jawab atas sejumlah unit bisnis atau tingkat bisnis yang lebih rendah. Tujuannya organisasi harus dipusatkan pada pernyataan misi dan visi dan mungkin memerlukan hal-hal berikut: kepuasan keyakinan dan kepercayaan pelanggan, hubungan pelanggan jangka panjang, stabilitas pendapatan, peningkatan pendapatan dan kepuasan pemegang saham, kepercayaan lembaga keuangan terhadap perusahaan atau bank investor dana, kualitas dan investasi dalam manajemen kapal dan operasi pelayanan, kesehatan dan keselamatan dan lingkungan, kompetensi dan kepuasan karyawan, teknologi, dan inovasi. Sekali lagi para pasis dapat melihat ya, ada 2 materi yang saya kirimkan. Kita akan masuk jam 10.15. Kita akan membahas ini semua. Ya, materi yang pertama sudah ada tertera di topik di e-training ya, pada topik pertemuan keempat, dan materi yang berikutnya akan saya kirim kembali pada saat pertemuan ya. Saya akan jelaskan. Terima kasih.